الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وجميع سادة علي وعلى وأصول وفروعه وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على فضله وإحسانه. جعل الله في قصصهم أول عبرة لأولي الأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المهاجرين منهم والأنصار، وسلم تسليما كثيرا على الاستمرار. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجد متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وأكرم يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Dan saya muliakan, saya hormati seluruh imam di Masjid Imam Bonjol, Ustaz Junaid, Ustaz Zulfiqar, Ustaz Bapak Karim, Ustaz Jamal, wa jamil hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dinul Islam, bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bidinil Islam wa huwa dinullahi alladhi istafahu li anbiya'ihi wal mustafina min ibadihi. Kita sampai pada pembahasan dinul Islam, agama Islam. Musannif sengaja meletakkan tema ini karena agama ini adalah agama yang dibawa oleh seluruh para nabi dan secara khusus dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Agama yang paling sempurna yang disebut al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Al-Islam yasluh fi kulli zaman wa makan. Agama yang selalu cocok, selalu update di setiap tempat dan zaman. Di dalam Al-Quran, Al-Islam, agama Islam ini disebut secara khusus sebanyak 6 kali. Allah Ta'ala berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam.
Di ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima oleh Allah, dan dia termasuk orang yang merugi di akhirat. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa man azlamu mimma iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam wallahu la yahdi qauma zalimin. Siapa yang paling zalim daripada orang-orang yang mengadakan kedustaan dan senantiasa diajak mereka ke agama Islam, dan sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Kurang lebih ada 6 kali disebut lafaz al-Islam di dalam Al-Quran. Ad-din biasa sepaket dengan kata din, dinul Islam. Lafaz din itu secara bahasa artinya at-ta'ah wal inqiyad, ketaatan atau kepatuhan. Al-inqiyad makna secara istilah adalah ma ya'tanikuhul insan wa ya'taqiduhu wa yadinu bihi min umuril ghaibi wasyahadah. Sesuatu yang dipeluk oleh seorang manusia atau oleh seseorang dan diyakini, dan dia beragama dengan keyakinan tersebut terkait perkara-perkara yang gaib maupun yang nyata. Itu makna secara umum dari kata din, ya. Yang juga bisa berarti at-ta'ah wa inqiyaz, yang dalam bahasa Indonesia diartikan agama. Agama itu sendiri dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab disebut din, bentuk jamaknya adyan. Dalam bahasa Indonesia disebut agama. Agama ini berasal dari bahasa Sanskerta, dari 2 kata a dan gam. A artinya tidak, gam artinya tetap atau berjalan. Jadi tidak berjalan atau tidak tetap, itu arti dari agama. Secara filosofi maknanya bahwa ketika seseorang beragama, dia tidak akan bisa berjalan bebas, sebab dia dikelilingi oleh aturan-aturan, oleh norma-norma, oleh hukum-hukum. Sehingga diartikan agama adalah sesuatu yang dimana kita tidak bisa berjalan. Makna lainnya agama itu artinya tidak kocar-kacir, ada yang mengartikan begitu. Tidak kacau. A artinya tidak, gam artinya kacau. Jadi arti agama tidak kacau. Kenapa? Karena hadirnya agama membawa hukum. Nah, hukum dalam agama itu pasti mengatur kehidupan manusia ke arah yang baik, sehingga hidup mereka tidak kacau. Bisa dibayangkan kalau manusia ini hidup tanpa ada aturan, baik itu aturan agama maupun aturan negara, maka tentu yang terjadi adalah kekacauan. Maka arti dari agama itu tidak kacau. Adapun Islam ini memiliki makna yang sangat luas, yaitu kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, semua memiliki makna yang baik. Dan posisi Islam yang otentik sebagaimana yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW selalu berposisi di tengah. Islam moderat. Dari namanya saja sudah moderat.
Al-Islam baina salam wal istislam. Kata Islam sendiri itu moderat di antara salam dengan istislam. Dia adanya di tengah, al-Islam. Karena dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikian kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan, moderat. Jadi memang ajaran Islam itu moderat, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara yang berada di tengah, yang moderat. Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, beliau pernah mengatakan, khairun nas hadza an-namtul awsat. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang moderat. Yalhaqu bihim at-tali wa yarji'u ilaihim al-ghali. Yang terlambat bisa menyusul mereka, yang terlampau jauh meninggalkan bisa kembali kepada mereka. Itu berarti posisinya di tengah. Aliran-aliran di dalam Islam kita tidak bisa pungkiri ya. Sejak ribuan tahun yang lalu, setelah wafatnya Rasul tentunya. Kalau Nabi masih ada, gak ada aliran-aliran Islam. Semuanya merujuk kepada Nabi. Problem ini terjadi setelah wafatnya Nabi, terutama di kurun abad 1, 2, 3. Di masa itu aliran-aliran Islam begitu banyak, maka ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Sebut saja ada kelompok Mu'tazilah yang taqdimul aql wa takhirun naql. Kelompok Mu'tazilah mengedepankan akal rasional dan menyampingkan dalil nakal. Nakal itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil agama kita itu bukannya Al-Quran dan Sunnah. Ada ijma', ada qiyas, itu yang disepakati. Belum lagi di awal-awal berkembangnya ilmu fikih, itu para fuqaha menjadikan rujukan hukum Islam itu banyak, bukan hanya 4. Ada yang namanya urf, adat, istiadat, al-maslahat al-mursalah, al-maslahatul mursalah. Ada juga yang disebut dengan syariat sebelumnya, atau ada yang juga disebut dengan madhab para sahabat dan seterusnya. Bahkan dalam mazhab Maliki disebut dengan amalan ahlil Madinah. Itu juga menjadi dalil. Nah, ini terkait masalah Mu'tazilah mengedepankan akal dari nakal, dari nas. Kelompok yang lainnya mengedepankan nas dan menyampingkan akal, yaitu Mujassimah. Di mana posisi kelompok yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disepakati oleh mayoritas para ulama akan kebenarannya, posisinya di tengah, yaitu dalil dan akal berjalan beriringan. Dalil berupa Al-Quran, As-Sunnah, dan akal dengan hukum-hukum akal itu berjalan beriringan. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia berada di antara Mu'tazilah dan Mujassimah. Nah, agama ini sendiri, ya Islam tadi saya katakan, agama ini dibawa oleh seluruh para nabi. Al-Islam lugatan al-inqiyad, al-khudu, al-dhul. Kepatuhan, al-inqiyad, al-khudu, ketundukan, dan juga
kehinaan, itu merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna daripada Islam itu adalah ad-dinu alladzi ja'a bihi al-anbiya jami'a, yaitu satu agama yang dibawa oleh seluruh para nabi secara keseluruhan. Itu disebut dengan agama Islam. Jadi semua para nabi membawa agama Islam. Di antaranya difirmankan di dalam Al-Qur'an, Allah taala berfirman, millata abikum Ibrahima huwa sammakum al-muslimin min qabl. Millah, agama yang dibawa oleh bapak moyang kalian, yaitu Nabi Ibrahim, ia namakan pemeluknya itu, yaitu kalian, dengan sebutan al-muslimin, orang-orang muslim, min qabl, sebelumnya. Jadi Nabi Ibrahim menamakan muslim. Orang yang mengikuti agama Nabi Ibrahim disebut sebagai orang muslim, dan begitu seterusnya sampai Nabi Adam, dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam bidinil Islam, membawa agama Islam, wa huwa dinullah, agama Islam itu adalah agama Allah, alladzi istafahu li anbiya'ihi wal mustafina min ibadihi, yang Allah pilih bagi para nabi-nabinya dan orang-orang pilihan dari hamba-hambanya. Para nabi, para rasul, mereka adalah orang-orang pilihan. Nah, kita ini sebagai orang Islam punya i'tiqad, punya keyakinan kepada para nabi dan para rasul bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah dan tidak pernah melakukan kesalahan. Semua yang mereka lakukan dari sejak mereka hidup di dunia ini, tidak ada satupun dari mereka yang melakukan perbuatan dosa. Tidak ada satu di antara mereka yang melakukan perbuatan yang tidak layak. Sebab itulah para ulama kita memberikan istilah semua para nabi itu ma'asumun. Ma'asumun itu terjaga. Wallahu ya'simuka 'anil nas. Dan Allah menjaga para nabi itu dari keburukan-keburukan yang dimiliki oleh manusia. Ini satu keyakinan yang jangan sampai kita lengah. Kenapa? Karena di agama yang lain, Yahudi dan Nasrani, dalam kepercayaan mereka para nabi itu tidak maksum. Para nabi itu mereka percaya ada para nabi, baik itu Yahudi maupun Nasrani. Mereka percaya para nabi itu ada. Bahkan mereka percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama yang ahli-ahli ilmu di kalangan mereka. Namun pemahaman mereka tentang para nabi ini adalah manusia biasa yang hanya ditugaskan membawa risalah Tuhan, sebatas itu. Sehingga bisa kemungkinan melakukan perbuatan buruk dan bisa kemungkinan melakukan perbuatan dosa. Berbeda dengan kita kaum muslimin yang menjaga kehormatan para nabi dan meyakini semua para nabi manusia-manusia pilihan yang tidak pernah salah dan tidak pernah melakukan dosa. Ini harus dipegang. Kenapa? Karena sudah terlanjur tersebar riwayat-riwayat Israiliyat yang menceritakan kisah-kisah para nabi. Ternyata kisah-kisah tersebut banyak diriwayatkan oleh kaum muslimin, baik lewat film, buku-buku cerita para nabi, bahkan sampai masuk di beberapa kitab tafsir. Sehingga riwayat-riwayat yang diceritakan tentang para nabi, para rasul, ada kalanya sesuatu yang tidak layak dinisbatkan kepada mereka. Maka itu dipastikan bukan sumber yang sahih dari ajaran Islam, apalagi dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
apalagi dari Al-Quran. Makanya jikalau mendapatkan riwayat-riwayat yang sekiranya kita membacanya dan itu menjatuhkan kehormatan para nabi, maka bisa dipastikan itu adalah riwayat-riwayat Israiliyat. Seperti misalnya Nabi Daud pernah menyukai istri dari bawahannya sehingga disuruh cerai. Ada Israiliyat. Seorang nabi yang suci tidak akan terlintas hal demikian. Ada juga Nabi Lut. Ada yang saking parah tuh Nabi Lut itu, mohon maaf, disebutkan dalam riwayat-riwayat mereka. Nabi Lut itu pernah berhubungan dengan putrinya. Auzubillah. Nabi Ayub mengalami sakit yang menjijikkan hingga ulat pun keluar dari daging-dagingnya. Ini semua riwayat-riwayat batilah yang wajib kita ingkari. Dan jumlahnya tidak sedikit, sangat banyak. Riwayat-riwayat Israiliyat ada di dalam bab akidah, ada di dalam bab kisah, ada juga di dalam bab hukum. Riwayat-riwayat tersebut. Nah, pegangan kita bahwa para nabi semuanya ma'sumun. Mereka terjaga, mereka suci. Semua apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang baik. Begitu juga fisik mereka yang paling sempurna dari seluruh manusia. Nah, ini i'tiqad kita tentang para nabi dan para rasul. Wa huwa ad-din alladzi la yuqbal ghairuh. Dan agama Islam inilah agama yang Allah tidak terima kecuali hanya agama Islam. Ini bab keyakinan bahwa agama yang diterima oleh Allah di hari kiamat hanya agama Islam. Keyakinan. Wala yanju illa man tamassaka bihi. Dan tidak ada satupun bisa selamat di alam akhirat nanti kecuali orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Islam. Al-Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, menulis satu kitab berjudul Al-Luma' fi Asbabil Wurud, membahas tentang kronologis hadis Nabi. Sebelum Nabi sabdakan suatu hadis, ada peristiwa yang terjadi sebelumnya. Ada satu sahabat pergi ke Syam. Di Syam pada waktu itu banyak orang Yahudi dan Nasrani. Jadi dia menyaksikan masih ada orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran asli agama sebelumnya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dia saksikan itu. Setelah itu dia kembali ke kota Madinah. Apa yang ia saksikan ia laporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia katakan, wahai Rasulullah, ra'aitu rajulan minal yahud wa huwa mutamassikun bit Taurah yu'minuna billah wa rasulih. Wa kadzalika aidan ra'aitu rajulan minan nasara wa huwa mutamassikun bil Injil yu'minuna billahi wa rasulih walakin lam yatba'ka, yang artinya, wahai Rasul, selama saya ada di Syam, saya melihat ada seseorang dari kelompok Yahudi, dia masih berpegang teguh dengan kitab Taurat yang masih asli, yang masih original. Bahkan ia masih beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu Nabi Musa. Saya juga menemukan ada seorang laki-laki dari Nasrani masih berpegang teguh dengan kitab Injil yang masih asli, bahkan beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi mereka tidak mengikutimu, wahai Rasul. Nah, ini ceritanya Rasulullah sudah ada, sudah diutus oleh Allah Ta'ala. Apa jawaban Nabi? Ada dalam Sahih Muslim. Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, meriwayatkan Nabi menjawab, walladzi nafsi biyadih,
la yusma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min bima ji'tu bih illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya, tidaklah seseorang dari umat ini, baik dia orang Yahudi ataupun Nasrani, ketika mendengar kemunculan saya, artinya Nabi sudah ada, diutus oleh Allah di tengah-tengah mereka, lalu dia wafat dalam keadaan tidak beriman dengan ajaran yang saya bawa, maka dia termasuk penghuni neraka. Kenapa? Karena ketika Nabi diutus, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Semua agama sebelumnya terhapus, harus kembali ke agama yang satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi katakan demikian, sekalipun mereka berpegang teguh dengan ajaran asli nabi-nabi terdahulu, tapi tatkala saya telah diutus oleh Allah, wajib hukumnya merujuk kepada ajaran saya, ajaran Islam. Nah, orang-orang Yahudi Allah Ta'ala ceritakan di surat Al-Baqarah, juga pengembangan dalam tafsir Jalalain. Allah Ta'ala berfirman, awakullama ahadu Allah ahdan alal imani bin nabiin kharaj au an-nabiyya an la yu'awinu alaihi al-musyrikin nabadhuhu ay tarahuhu fariqun minhum binaqdihi. Jawab kullama wa huwa fi mahalli al-istifham al-inkari. Ini kutipan di tafsir Jalalain di surat Al-Baqarah. Setiap kali orang-orang Yahudi itu mereka bersumpah atau mengadakan satu perjanjian kepada Allah, tentu lewat nabinya. Apa isi perjanjian itu? Di antara isi perjanjian mereka kepada Allah yaitu alal imani bin nabi in kharaj, wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau terlahir di alam dunia ini. Itu perjanjian mereka. Atau mereka berjanji kepada nabi mereka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hadir ke alam dunia ini, kemudian nanti beliau diangkat menjadi rasul, wajib bagi orang-orang Yahudi untuk membela Nabi. Tapi realitanya justru terbalik, justru mereka menolong orang-orang musyrikin untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Di peperangan namanya Ghazwatul Ahzab. Makanya orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu bukan penduduk asli Madinah, mereka hijrah dari Syam. Kenapa mereka hijrah ke Madinah? Jauh sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, mereka sudah tempati Yathrib atau kota Madinah, karena mereka ingin menanti kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ulama-ulama mereka, pendeta-pendeta mereka sudah mengabarkan kepada mereka yang sudah termaktub dalam kitab suci mereka bahwa Nabi akhir zaman akan hijrah ke tempat tersebut. Makanya mereka pindah ke situ. Tapi justru ketika Nabi telah hijrah, mereka adalah musuh utamanya Nabi, mengingkari Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh sebab itu Nabi pernah mengatakan begini, bukan hanya mereka pengikut-pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa daripada golongan ahli kitab, seandainya Nabi Musa hidup, Nabi Musa akan meninggalkan agama lamanya, ajarannya, dan akan mengikuti agama Islam, akan mengikuti aku, kata Nabi Muhammad SAW. Lau kana Musa hayya ma wasi'ahu illa tiba'i. Seandainya Nabi Musa itu hidup di masaku, maka tidak ada kelonggaran baginya melainkan mengikutiku. Begitu juga Nabi Isa, ya, bukan hanya umat mereka, Nabi mereka pun wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW.
Walau kana Isa ibn Maryam hayya, seandainya Nabi Isa itu hidup di muka bumi ini, sekarang kan di langit, ma wasi'ahu illa tibai, maka Nabi Isa juga akan mengikutiku, kata Rasulullah. Profesor Dr. Said Muhammad bin Alawi al-Maliki di dalam kitab Khosais al-Ummatil Muhammadiyah menukil satu riwayat, nazala Isa ibn Maryam fi hadhihi dunya musaddiqa li Muhammadin wa ala millatihi. Alasan Nabi Isa turun ke dunia nanti di akhir zaman, alasan utamanya adalah apa? Musaddiqa li Muhammadin, untuk membenarkan kerasulan dan kenabian dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membenarkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau memberikan penghormatan luar biasa sebagai seorang nabi. Pada waktu itu beliau turun, ada seorang imam, Al-Imamu Mahdi, menjadi imam solat, beliau pun tidak berani. Beliau perintahkan Imam Mahdi yang menjadi imam, sedangkan beliau menjadi makmum, padahal pangkatnya Nabi itu paling tertinggi. Itu menunjukkan begitu besar agama Islam, begitu mulia agama Islam, dan begitu tinggi derajat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk level Imam Mahdi dimuliakan oleh Nabi Isa menjadi imamnya dalam solat. Itu bukan hanya sekedar imam solat, tapi satu simbol, sebagaimana diyakini oleh mayoritas ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ketika Nabi Muhammad mengisyaratkan Sayyidina Abu Bakar menjadi imam dan Nabi Muhammad menjadi makmum pada waktu itu, sebagai simbol dalil beliau setelah Nabi wafat menjadi khalifah. Jadi bukan hanya sekedar imam dan makmum, tapi ada simbolik khusus di situ, simbol khusus di situ, yaitu sebagai pemimpin dan sebagai makmum atau rakyat atau umat. Oleh sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah memanggil seluruh ahli kitab, baik ahlul Taurat wa ahlul Injil, baik ahli kitab Taurat dan Injil, baik Yahudi dan Nasrani. Allah perintahkan, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqul asyhadu bi anna muslimun. Wahai segenap ahli kitab, ta'alu, ayo ke sini, ikuti aku kepada kalimat yang sama, kalimatin sawa. Apa itu kalimat yang sama di antara kami dan kalian? Kata Nabi, yaitu kami tidak menyembah. Begitu juga kalian diperintahkan hal yang sama, tidak menyembah kepada apapun kecuali hanya kepada Allah, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan janganlah sebagian dari kita menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka jikalau kalian berpaling, maka katakanlah bi anna muslimun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang muslim. Ini kalimat akhir ini, kami adalah orang-orang muslim, yang diawali dengan ya ahlal kitab, artinya ahli kitab disuruh menjadi muslim. Sudah tidak berlaku lagi memegang ajaran lama, karena di tengah kalian sudah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di sini, dikutip ayat, Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah agama Islam. Wa qala ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima agama tersebut, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi.
Wa huwa millatu Ibrahim alaihi salatu wassalam allati kana 'alaiha. Dan agama Islam inilah agamanya Nabi Ibrahim, yang dimana dahulu Nabi Ibrahim melaksanakan agama tersebut. Qala Allah Ta'ala millata abikum Ibrahim huwa sammakum al-muslimin min qabl. Agama bapa moya kalian Nabi Ibrahim, dia namakan kalian sebagai orang-orang muslim sebelumnya, min qabl. Kata millah biasa dinisbatkan ke agama Nabi Ibrahim, ya, millatu Ibrahim. Millah ini artinya as-syari'ah, artinya syariat, atau juga berarti ad-din, agama. Namanya millah. Hiya ismun lima syara'allahu li'ibadihi biwasitah anbiya'ihi liyatawassalu bihi ila sa'adati fid dunya wal akhirah. Millah itu artinya adalah satu nama yang Allah Ta'ala syariatkan bagi hamba-hambanya berupa hukum dan ajaran-ajaran lewat perantara para nabi-nabinya yang memiliki visi misi mengantarkan pemeluknya itu hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita ringkaskan substansi dari ajaran Islam dan ajaran agama-agama para nabi terdahulu, dia akan kembali kepada satu misi, satu saja. Apa itu? Is'adul insan fid darain, memberikan manusia itu bahagia di dunia maupun di akhirat. Itu bicara hukum, bicara riwayat hadis, nasihat para nabi, nasihat para ulama, nasihat para aulia, nasihat kaum solihin. Diturunkan kitab suci 114 kitab suci yang diturunkan oleh Allah, yang 4 wajib kita hafal: Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Semua isinya itu visi misinya satu, substansinya satu, is'adul insan fid darain. Tujuannya memberikan kebahagiaan atau agar manusia ini bisa bahagia di dunia maupun di akhirat. Itu yang dibawa daripada ajaran-ajaran para nabi terdahulu dan juga ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu arti millah, ya, millah. Millah artinya syariat ataupun agama, ya. Bentuk jamaknya milal. Milal bentuk jamaknya. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma auhayna ilaika anittaba' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, ikutilah agama Nabi Ibrahim. Hanifa, hanifa. Hanifa dalam tafsir Maraghi disebut yamilu ilal haq, kecondongan kepada kebenaran. Hanifa artinya itu condong kepada kebenaran, selalu dari atas kebenaran. Hanifa. Wa makana minal musyrikin, dan bukan daripada golongan orang-orang musyrik. Fahadha din huwa dinul al-haqqu, maka agama Islam ini adalah agama yang hak. Fahadha dinu huwa dinu al-haqqu al-murdha indallah al-maqbul ladaih, agama yang diridhoi oleh Allah dan diterima oleh Allah, hanya agama Islam. Makanya nikmat terbesar itu bukan nikmat banyak uang, bukan jabatan, bukan yang lain-lain. Nikmat terbesar itu yang saat ini kita miliki, Allah memilih kita beriman kepada Nabi Muhammad. Allah memilih kita beriman akan ajaran Islam, dan Allah menjadikan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat terbesar. Nikmatul Islam wal iman. Ya, nikmat Islam dan nikmat iman adalah salah satu nikmat yang paling terbesar. Maka syukuri ini nikmat dengan taat kepada ajaran agama Islam. Sudah dipilih
sebagai orang Islam tanpa kita meminta. Karena kebanyakan dari kita Islam dari lahir. Nah, orang tua kita Islam, kakek kita Islam. Berarti secara tidak langsung kita memang sudah dipilih oleh Allah. Karena yang menentukan kita lahir lewat jalur siapa dan siapa itu kan Allah. Maka nikmat ini nikmat yang paling terbesar. Setelah itu nikmat-nikmat lain. Wa huwa dinu tauhid. Dan agama Islam adalah agama tauhid. Tauhid itu agama yang mengesahkan Allah, mensucikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada satupun Tuhan yang berhak disembah di alam semesta ini kecuali Allah. Makanya orang syahadat itu yang mau masuk Islam, dia hanya ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sah. Tidak harus dengan lafaz asyhadu, walaupun asyhadu ini paling afdal ya. Bahkan menggunakan bahasa asing pun sah. Kata Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi bahwa substansi seseorang menyatakan keislaman untuk masuk ke dalam agama Islam adalah meyakini dalam hati. Adapun di lisan itu hanya untuk menguatkan. Sehingga dikatakan seandainya ada orang bersyahadat tapi dalam hatinya tidak serius untuk masuk Islam, maka gak bisa masuk Islam. Karena substansinya adalah at-tasdiq bil qalb, dia membenarkan dengan hati. Akan tetapi para fuqaha mereka mayoritas mengatakan kalau mampu melafadzkan wajib melafadzkan. Sekalipun dengan bahasa-bahasa asing. Kalau memang tidak mampu menggunakan bahasa Arab. Dan seseorang jika ingin masuk Islam, ingin masuk ke dalam agama Islam, maka disegerakan masuk. Seorang yang menuntun segerakan, jangan dulu ceramah. Ya. Ini mau masuk Islam misalnya, jangan dulu ceramah. Ini saudara kita masuk Islam, ya insya Allah Islam itu artinya begini, begini, ya rukun iman begini. Tahu-tahu meninggal, belum sempat syahadat. Makanya Imam Ibn Hajar Al-Haytami, ini sebagai tambahan ya kepada orang-orang yang ingin memasukkan mentalkin, ya, menuntun seseorang yang ingin masuk ke dalam agama Islam, jangan dulu ceramah. Habis dia syahadat silakan ceramah, mau 2 jam gak apa-apa. Kenapa? Karena Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-I'lam Biqawatil Islam menganggap itu satu perbuatan yang tidak baik, bahkan dikatakan sudah berdosa. Karena orang yang ingin masuk Islam itu sunnahnya disegerakan untuk syahadat. Coba lihat dalilnya. Dalam satu peperangan, Nabi berhadapan dengan musuh. Ini kelompok musuh di hadapan Nabi. Ternyata ada satu orang musuh itu ketika melihat Nabi, Allah berikan hidayah. Jadi hebatnya Rasul itu, lihat wajahnya masuk Islam. Ya. Gak perlu dengar dulu ajarannya. Ini orang belum kenal nih, hanya tahu nama Nabi Muhammad begini. Waktu pertama kali ketemu langsung, ini Nabi Muhammad. Sebagaimana pernyataan Abdullah bin Salam, "Zittu finnas li anzura ila wajhihi, falamma ra'aitu wajhahu qad alimtu anna hadha wajha laisa biwajhin kadzdzab." Atau kama qala ya. Jitu finnas li anzura ila wajhi, saya datang bersama sekelompok manusia, kata Abdullah bin Salam, hanya sekedar ingin melihat wajah Nabi. Falamma ra'aitu wajhahu, tatkala saya melihat wajah beliau, faqad alimtu anna hadzal wajha laisa biwajhin kadzdzab, maka saya yakin wajah yang seperti ini bukan wajah seorang pendusta. Masuk Islam baru lihat wajah Nabi. Nah ini seorang musuh ketika lihat wajah Nabi, wah, dia berganti posisi. Yang tadi di barisan musuh, sekarang dia menuju ke barisannya Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya ingin masuk Islam. Baru ucapkan demikian, musuh di sana sudah menyerang. Ini dalam kondisi perang nih. Dia katakan kepada Nabi, wahai Nabi, ini saya perang dulu baru masuk Islam, atau masuk Islam dulu baru perang? Ini musuh sudah serang. Kata Nabi apa? Aslim. Kamu masuk Islam dulu, syahadat.
Kan nggak lama itu syahadat. Ketika dia sudah syahadat, sudah masuk ke dalam agama Islam, kemudian perang. Ternyata selesai peperangan, ini beliau terbunuh. Jenazahnya dibawa di hadapan Nabi, dipikul oleh sahabat, kemudian mengatakan, wahai Rasul, ini yang tadi baru masuk Islam, meninggal. Nabi mengatakan, dia orang yang beruntung. Amalun qalilun wa ajrun azimun wa huwa min ahlil jannah. Amalnya sedikit tapi pahalanya besar. Maksudnya amalnya sedikit, sholat belum sempat, puasa belum, zakat belum, haji belum, umroh belum, sedekah belum. Kata Nabi, amalun qalil, amalnya sedikit, akan tetapi ajrun azimun, pahalanya sangat besar, karena tadi sudah ikut jihad dan sudah Islam. Wa huwa min ahlil jannah, dan dia termasuk penghuni surga. Coba tadi kalau Nabi mengatakan perang dulu deh, nanti habis perang baru masuk Islam, itu tidak mungkin Nabi katakan itu, karena Nabi tahu, maka harus segerakan syahadat dulu. Nah, makanya yang menuntun orang masuk Islam jangan dulu ceramah sampai 1 jam, ini syahadat masih belum, tahu-tahu dia sakit jantung meninggal gitu. Yang salah siapa? Yang nuntun, karena gak paham bagaimana ilmu ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baca kitab para fuqaha, biar beragama itu ada tuntunan yang benar, ya. Ini pendapatnya Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Sudah syahadat, baru setelah itu silakan ngasih ceramah dan seterusnya, ya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah fi ta'ah wal ibadah. Fa insyaallah di malam Jumat berikut kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit.